Quarter life crisis ini bukan cuma mainan. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa takut akan masa depan? Dari urusan kuliah, cari kerja, jodoh, finansial, semua tuh kayak abu-abu, nggak jelas. Aku pernah ada di fase itu. Dulu aku pikir ini cuma aku aja nih yang ngerasain hal aneh kayak gini. Tapi ternyata banyak banget dari kita yang lagi di usia 20 sampai 30-an mengalami hal yang sama. Orang-orang tuh menyebutnya dengan quarter life crisis. Jujur awalnya aku kira ini cuma istilah aneh para Gen Z yang lagi over dramatik aja. Tapi setelah aku alamin sendiri, aku nih sadar it's a real thing yang bikin kita mempertanyakan banyak hal dalam hidup. Perasaan cemas, bingung, sampai takut salah langkah itu udah kayak jadi teman sehari-hari aja. Quarter life crisis ini real dan banyak yang ngalamin. Bahkan menurut penelitian, ada penelitian juga loh. Nah, penelitian ini kalau nggak salah dari Dr. Oliver Robinson, salah seorang pengajar dari University of Greenwich. Sekitar 86% anak muda di usia 20 sampai 30 tahun mengalami krisis ini dalam hidup mereka. Ini adalah masa ketika kita mulai mempertanyakan pilihan hidup, karir, hubungan, dan tujuan yang selama ini kita pikir udah fix di awal. Tapi tiba-tiba semuanya terasa abu-abu. Kita pasti pernah kepikiran kayak gini, kok ini hidup tiba-tiba jadi shake shock ya? Nah, ini tuh bukan cuma perasaan kita aja loh. Ada beberapa hal besar yang secara nggak sengaja memicu perasaan ini. Yang pertama, transisi ke dunia dewasa. Dulu hidup kita tuh udah kayak ada panduannya. SD, SMP, SMA, kuliah, jalurnya tuh jelas. Tujuannya udah fix, lulus. Tapi setelah kita lulus, tiba-tiba kita dihadapkan pada pilihan yang tidak terbatas. Dan setiap pilihan itu emang berat. Mau kerja apa, di mana, kapan punya rumah, kapan nikah. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh datang berbarengan dengan tanggung jawab yang makin gede. Kita yang tadinya cuma mikirin tugas kelompok, sekarang tiba-tiba mikirin mau jadi apa. Belum lagi pressure dari orang-orang sekitar sampai masa depan yang nggak bisa kita prediksi. Nah, aku tuh pernah baca ya artikel di Halodoc, katanya tuh kalau nggak salah ya, quarter life crisis ini tuh memang fase ketika seseorang merasa khawatir, kebingungan, atau galau terhadap kehidupannya di masa depan. Ini hal yang sangat wajar terjadi karena peralihan dari masa remaja ke masa dewasa itu emang susah. Gak pernah ada yang ngingetin kita soal peralihan ini. Yang kedua, tekanan sosial dan ekspektasi. Nah, kita itu tumbuh dengan gambaran kalau umur atau usia 25 tahun itu harusnya udah mapan, punya pekerjaan tetap, mungkin malah udah menikah atau bahkan punya rumah sendiri. Tapi realitanya harga rumah makin gak masuk akal dan kerjaan tuh makin susah untuk dicari. Kita pasti sering kan buka media sosial ya. Terus lihat teman-teman kita tuh udah pada settle hidupnya. Ada yang udah dapat kerja impian mereka, menikah, atau bahkan ada yang sudah mulai bangun bisnis sendiri. Terus kamu mikir, kok dia udah sampai sana aja ya? Lah aku masih di sini-sini bae misalnya. Nah, tekanan sosial ini tuh real banget, dari keluarga yang nanyain mulu kapan kerja, kapan nikah, sampai teman-teman yang setiap hari nge-share pencapaiannya. Kita seakan punya standar yang nggak tertulis ya, yang harus dicapai di usia segini. Padahal kita sendiri tuh masih struggle buat cari tahu apa yang sebenarnya kita mau. Kayak kita tuh dipaksa buat ngikutin timeline yang bahkan kita sendiri nggak yakin apakah timeline itu cocok atau enggak untuk kita. Dan jangan lupa, kondisi ekonomi sekarang tuh makin nggak jelas. Ya pemirsa, gelombang PHK masal, PHK massal terjadi di mana-mana, apalagi di Indonesia sekarang ya. Banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan karena efisiensi besar-besaran demi program makan siang gratis. Iya, demi anak-anak yang bisa makan siang di sekolah, ayah mereka malah nggak bisa ngasih makan malam karena di PHK. Gimana nggak makin pusing? Yang ketiga, ketakutan akan pilihan dan kegagalan. Gimana kalau kita tuh salah pilih? Di fase ini tuh setiap keputusan terasa sangat penting dan final. Mau pilih jurusan kuliah, mau terima tawaran kerja, mau lanjut hubungan atau putus, semuanya tuh kayak nentuin masa depan banget gitu loh. Aku ingat banget dulu tuh aku takut salah pilih jurusan. Takutnya nggak sesuai harapan. Nah, ketakutan akan salah pilih ini yang bikin kita jadi ragu-ragu dan akhirnya malah nggak ngambil keputusan apa-apa. Atau malah cuma ikut-ikutan orang lain. Kita takut gagal, takut kecewa, takut dinilai buruk sama orang lain. Padahal dalam hidup ini tuh kegagalan justru adalah guru yang terbaik. Kalau kita nggak pernah mencoba karena takut gagal, berarti kan kita nggak pernah belajar atau berkembang kan?
Kita semua punya masalah yang sama. Yang pertama ada ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ini mungkin ketakutan yang paling dasar karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, bulan depan, atau bahkan setahun lagi. Apakah kita akan dapat pekerjaan, apakah kita akan bahagia, apakah kita akan punya pasangan. Nah, ketidakpastian ini yang bikin kita cemas berlebihan, bahkan sampai overthinking dan susah tidur. Terus kita juga takut untuk tertinggal, kita takut ketinggalan. Di zaman sekarang, setiap hari kita dibombardir sama pencapaian orang lain di media sosial. Teman lama yang udah married, ada yang udah liburan ke luar negeri dan beli aset ini itu. Otomatis kita tuh ngerasa, duh, kok aku masih gini-gini aja ya. Ketakutan ini yang bikin kita terburu-buru ngambil keputusan atau malah jadi depresi karena gak cukup baik. Yang ketiga, ketakutan tidak menemukan jati diri atau bahasanya ya identity crisis gitu loh. Nah, setelah lulus atau awal masa kerja, seringkali kita itu bingung, sebenarnya aku ini siapa ya? Apa yang aku pengen dalam hidup? Dulu mungkin kita tuh punya identitas sebagai anak sekolah atau anak kuliahan, mahasiswa. Tapi sekarang identitas itu tuh kayak hilang gitu aja. Kita merasa menjalani hidup yang gak sesuai dengan keinginan pribadi, dan ini bisa bikin kita jadi ngerasa kosong dan gak berdaya. Yang keempat, ketakutan salah jalur karir. Ini adalah salah satu ketakutan yang paling umum di fase quarter life crisis. Kita merasa terjebak di pekerjaan yang nggak kita suka, tapi kita juga takut untuk keluar karena belum ada pilihan yang lain. Apalagi ya, in this economy, kita tuh kayak gimana ya, punya banyak pilihan sebenarnya, tapi tuh bingung memilih yang mana karena takut salah dan nyesel di kemudian hari. Akhirnya kita malah stuck di posisi yang sama karena takut melangkah. Aku tuh relate banget sama ini ya, karena aku tuh bingung, beneran bingung setelah lulus kuliah. Aku tuh ngerasa aku bisa kerja di bidang kreatif dan bidang IT. Sampai akhirnya aku malah nggak jadi apply dua-duanya karena bingung memilih yang mana. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang seringkali bikin kita jadi pasif. Kita tahu nih ada masalah ya, tapi kita nggak berusaha bergerak sama sekali, dan terus-terusan dihantui sama pikiran, gimana kalau aku salah pilih, gimana kalau ya pikiran gimana kalau ini adalah masalah yang seringkali nggak kita sadari. Kita terlalu fokus pada apa yang bisa salah dan sibuk mengantisipasi kesalahan yang bahkan belum terjadi. Oke, kita udah bahas banyak tentang ketakutan barusan. Mungkin kita malah jadi ngerasa down. But wait, quarter life crisis ini adalah fase yang normal dan bisa dihadapi. Ini tuh bukan kayak penyakit mental, tapi justru sinyal dari diri kita bahwa kita tuh butuh perubahan, butuh berkembang. Ini kayak alarm HP yang bunyi, itu tuh bukan bikin kita panik, tapi untuk ngasih tahu kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Aku pernah dengar kalimat kayak gini, gimana kalau ternyata hidupmu 10 tahun lagi tuh sama kayak sekarang? Aku gak yakin kamu seneng dengernya. Terus kenapa takut buat berubah? Nah, aku tuh setelah baca ini itu kayak, wah iya juga ya. Orang-orang di sekitarku tuh jarang banget ada yang punya planning, rencana dalam hidupnya. Hidupnya mau kemana tuh jarang banget ada. Kalau hidup kita nggak berubah, apakah kita akan bahagia? Pertanyaan ini yang bikin aku sadar kalau ketakutan akan perubahan itu banyak ruginya daripada perubahan itu sendiri. Ketakutan itu jangan dilawan, tapi coba didengerin, dipahami, dan ya kita berusaha paham kenapa kok kita bisa takut akan hal ini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita mulai berubah padahal ya masih tetap takut. Ini bukan tentang menghilangkan semua ketakutan sekaligus, tuh bukan, tapi tentang belajar untuk berjalan di tengah ketidakpastian. Kenali diri sendiri lebih dalam. Ini mungkin kedengarnya klise banget ya, kayak self development banget gitu, tapi ini tuh fundamental banget. Sebelum kamu tahu mau kemana, kamu tuh harus tahu dulu kamu tuh siapa, apa prinsip yang kamu pegang, apa passionmu, dan apa yang beneran kamu pengen, bukan yang orang lain harapkan pada dirimu. Kamu bisa mulai dengan menulis jurnal. Tulis apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, apa yang membuatmu bahagia atau cemas. Menulis itu bisa jadi alat yang powerful buat ngeluarin isi kepala dan ngeliat dari sudut pandang yang lebih objektif. Misalnya, aku tuh dulu nulis pengen jadi dokter forensik. Nah, kamu tuh baru bisa ngeliat kemungkinan dan jalan ke sana setelah kamu tahu apa yang kamu mau. Dan ternyata aku nggak terlalu suka sama biologi, jadi aku batal. Tapi setidaknya kan aku tahu aku mau kemana dan jalannya kayak gimana. Terus kamu juga bisa tulis prinsip hidupmu, apa yang paling penting buat dirimu sendiri, entah itu kebebasan, belajar, traveling, atau membantu orang lain. Prinsipku sendiri adalah jangan pernah berhenti belajar, karena sebego-begonya aku tuh masih mau belajar. Aku tuh nggak tahu ya soal motor ya, tapi aku berani ke bengkel buat nanya. Ya emang di sana tempatku nanya, dan intinya beraninya itu. Jadi apa prinsip hidupmu itu yang penting. Terus kamu juga harus berhenti membandingkan diri. Ini mungkin yang paling sulit ya, tapi ini tuh penting banget. Ingat, social media is not a reality. Media sosial itu dunia maya, bukan kenyataan.
Apa yang kamu lihat di feed teman-temanmu itu cuma bagian kecil dari hidup mereka. Semua orang tuh punya perjuangannya masing-masing yang nggak mungkin mereka pamerkan di media sosial. Aku nggak akan pernah bosan yang ngikutin ini ke orang-orang di sekitarku. Untuk jangan keseringan buka medsos. Berhentilah main HP kalau lagi di tongkrongan. Coba deh tentuin waktu kamu boleh buka media sosial. Kayak, oh kamu nggak boleh buka media sosial pas lagi kerja atau pas lagi kuliah di kelas. Yakin sih yakin-yakinnya kamu bakal lebih fokus. Kamu juga harus fokus pada prosesmu. Ingat tagline kan karena perjuanganmu inspirasiku. Nah, fokus pada perjuanganmu sendiri, pada setiap langkah kecil yang kamu ambil, bukan pada langkah orang lain. Karena setiap orang tuh punya timelinenya masing-masing. Kamu juga harus berani eksplorasi dan coba hal baru. Kalau kamu merasa terjebak, mungkin itu saatnya kamu untuk eksplorasi. Ini nggak harus yang besar gila-gilaan eksplorasinya. Bisa sesederhana kayak ikut kursus online yang baru. Kayak dulu tuh aku pernah ikut kursus data structure and algorithm, business intelligence atau AI yang sebenarnya nggak kepake di kerjaanku sekarang. Bahkan ya aku ngeluarin uang kan untuk ikut kursus di Udemy itu, tapi ya walaupun nggak kepake, setidaknya aku bisa mengeksplorasi gitu loh. Kamu juga bisa mulai belajar hobi yang baru, entah itu main gitar, melukis, masak, main basket, apapun. Kalau aku ya baca buku. Atau kamu juga bisa coba proyek sampingan atau kerjaan sampingan. Aku sendiri itu sering dihubungin teman-temanku buat proyekan, entah cuma konsul soal proyek mereka atau yang ngajak aku pribadi buat proyekan. Kamu juga harus mencari circle yang suportif parah. Aku yakin pada prinsip bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ini udah hukum alam yang nggak bisa diubah. Nah, aku yakin semua orang itu butuh lingkungan yang bisa support mereka. Berbagilah dengan orang-orang yang kamu percaya, entah itu keluarga, teman dekat, atau bahkan kalau kamu punya mentor, itu sharing aja. Dan aku nggak akan pernah bosan yang ngikutin ini ke teman-temanku ya untuk curhat, beneran curhat dah. Apapun yang kamu rasain itu curhat, jangan dipendam sendiri, karena ketika kamu curhat, kamu bakal sadar kalau banyak orang lain yang juga merasakan hal yang sama. Validasi ini kalau oh ada orang lain juga ya, ini tuh bisa mengurangi beban di pundakmu. Mereka bisa jadi kayak sounding board dan ngasih perspektif baru soal masalahmu itu. Siapa tahu ya temanmu ini pernah mengalami hal yang sama dan udah ngelewatin masa itu. Kamu bisa jadi dapat insight baru dan solusi terhadap masalahmu itu. Atau kalau kamu punya pertanyaan soal karir, cari mentor. Ya, cari orang yang sudah lebih dulu melewati fase itu. Nah, pengalaman mereka ini bisa jadi roadmapmu. Tapi kamu juga, ini yang paling penting ya, kamu tuh harus proses dan progres. Kadang perasaan overwhelm itu muncul karena kita terlalu melihat gambaran besarnya. Coba pecah tujuanmu jadi langkah kecil yang lebih kecil dan realistis. Misalnya kalau tujuanmu adalah mendapat kerja di bidang kreatif ya kayaknya ya. Nah, langkah kecilnya tuh bisa mungkin update CV atau ikut satu webinar atau bisa join grup atau komunitas online. Nah, itu kan langkah kecil banget ya, tapi yakin deh kalau kamu udah tahu tujuan besarmu apa dan kamu udah bisa breakdown nih jadi langkah yang lebih kecil, semua tuh bakal kelihatan lebih jelas dan nggak kerasa. Karena sejatinya setiap langkah kecil itu adalah kemenangan yang patut untuk dirayakan. Asik. Fase quarter life crisis ini adalah kenyataan yang harus dihadapi banyak dari kita yang ada di usia muda. Perasaan terombang-ambing oleh ketakutan akan masa depan, tekanan sosial, dan ketakutan akan pilihan yang salah itu real. Ini memang struggle yang bikin kita ngerasa sendirian dan gak berdaya. Tapi kayak yang udah kita bahas ya, ini adalah fase yang normal dan bahkan bisa jadi titik balik dalam hidup kita asal kita tahu caranya. Ini bukan tentang menghilangkan semua ketakutan, tapi tentang belajar bagaimana menghadapi ketakutan itu sendiri. Bagaimana kita bisa memahami ketakutan itu dengan mengenali diri sendiri lebih dalam, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berani eksplorasi hal baru, membangun support system yang kuat, dan fokus pada langkah-langkah kecil. Aku yakin semua bisa ngelewatin badai quarter life crisis ini. Ingat, setiap perasaan cemas dan bingung itu adalah bagian dari proses. Ini adalah bagian yang unik yang setiap orang tuh pasti beda-beda dan kamu tuh nggak sendirian. Jadi teruslah berjuang karena perjuanganmu inspirasiku. Bye bye.